Tolong jelaskan kembali mengenai orang yang tidak boleh melihat aurat anaknya setelah berumur 10 tahun. Bagaimana kalau anaknya tidak pakai jilbab di rumah? Yang dimaksud tentu di sini ada batas mahram. Mahram itu boleh terlihat leher ke atas, ya, lengan ke bawah atau siku ke bawah dan lutut ke bawah. Ini disepakati oleh ulama-ulama fikih. Sau'atai itu dada sampai ke paha atau sampai ke kemaluan. Ini nggak boleh dilihat kecuali oleh pasangannya. Jadi anak boleh tidak pakai jilbab depan ayahnya, tapi leher ke atas, lengan atau siku ke bawah, lutut ke bawah. Selebihnya nggak boleh. Ayahnya nggak boleh lagi lihat paha anaknya, ya, bumbung dan sebagainya, nggak boleh. Sebagaimana ibu juga tidak boleh lihat kalau anaknya sudah 10 tahun, apalagi kalau sudah balik. Itu hukum Allah SWT seperti itu. Ini semua diambil daripada makna hadis tadi, dan pisahkan mereka diranjang pada saat mereka berumur 10 tahun. Itu perintah agama kita. Allahu a'lam. Apakah benar orang sudah almarhum arwahnya masih ada di lingkungan rumah selama 40 hari? Sama sekali nggak benar. Nggak ada itu. Dan sudah pernah kita rincikan. Ruh begitu keluar, kata Nabi SAW, belum sekejap dia keluar dari jasadnya, langsung ditangkap oleh malaikat rahmah. Kalau dia mukmin, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Dan belum sekejap dia keluar ruhnya dari jasadnya, kalau dia orang kafir atau fasik, lalu ditangkap dengan malaikat azab, penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam liang lahat, dan tidak ada ceritanya mereka masih ada di sekitar rumah kita. Itu tidak benar. Ini sebenarnya ya tidak pernah ada dalilnya berhubungan dengan masalah itu. Ya, ini ada yang bertanya, Ustadz, dulu kita punya orang tua, sebenarnya sudah meninggal. Mungkin banyak masa lalu yang kita lakukan sama beliau. Sekarang kita pengen minta maaf. Ini artinya nih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Islam ajarkan, Pak. Karena wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua ketika orang tua nggak ada. Ihsan itu kan nggak kelihatan. Anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ya, yang pertama Islam ajarkan, kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini ketika dia meninggal, ya, selain memang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, ya ini bayarkan hutang mereka. Bayarkan hutang mereka. Tidak ada hutang piutang lagi. Ketika mau disolatkan mayitnya, di depan antum, anda sekalian terbujur sosok mayit orang tua kami. Kalau seandainya punya hutang piutang, maka kami anak bertanggung jawab sebelum melakukan sholat tersebut. Karena Rasulullah tidak mau melakukan sholat mayit kalau masih ada orang ini berhutang, gitu ya. Kemudian yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang masih hidup. Bapak cari teman orang tua bapak siapa? Katakan saya anak fulan bin fulan. Sehingga kita akan tahu siapa orang tua kita. Kalau dia pernah berbuat salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihan yang dia miliki. Kemudian kita boleh membadalkan haji orang tua kita. Badalkan haji orang tua. Anak yang membadalkan lebih afdal. Kalaupun tidak, orang soleh boleh diperbolehkan, kata ulama. Atau kemudian yakni kita beramal soleh mengatasnamakan dia. Beramal soleh, buatkan dia sebuah hal yang baik. Anak ada rezeki, anak pengen kasih ini masjid, didalemin sumur bornya supaya airnya bertahan sekian ratus tahun. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, jadikan pahala untuk orang tuaku, ya Allah. Minta yang terbaik sama Allah melalui sebuah amal soleh. Karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Sisanya jangan kering bibir, Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Ini buku buat bapak, ada bahasan di dalam, insya Allah. Wa maluka li abika. Kalau bahasa Rasul begitu. Kamu dan harta yang kau miliki milik orang tuamu.
harta itu jangan cuma dikaitkan sama materi. Bahwa setiap kebaikan yang kita miliki itu harta kita. Yang bakal masuk ke lubang kubur kita. Lihatlah mayit. 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 menetap kan. Sanak, famili, harta dan amal soleh mengantar kita ke lubang kubur. Sanak, famili, harta kembali yang tetap amal soleh. Harta yang kau miliki dalam bentuk kebaikan akan menjadi kebaikan buat orang tuamu. Maka kalau anak ini memang betul-betul baik, ini yang kata Rasul, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lah. Kalau meninggal anak Adam sudah putus semua hubungan kecuali 3. Sedekahnya ketika hidup yang berkepanjangan, ibu bersedekah, ibu berbuat baik. Ini yang enggak pernah bisa dibayar, melahirkan membesarkan kita. Kemudian yang kedua, ya ini ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Karena beliau kita bisa makan pakai sendok loh Pak. Karena beliau kita bisa bagaimana cara mandi, mengambil air dengan gayung. Hal-hal yang simpel, jangan pakai bahasa yang susah lah. Ingat itu, ingat orang tua kita. Kalau tidak ada mereka kita nggak bisa. Atau apa? Doa anak yang soleh. Nah anak yang soleh inilah yang kewajiban kita untuk jangan kering nih bibir mengatakan kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani itu hak anak, orang tidak ada yang berhak. Seperti dia rabbayani, seperti dia menyayangiku, membesarkanku, mencintaiku, ya Allah sayangi dia. Di alam kubur sana kita orang laki sering berziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Jangan makam-makam yang kita nggak kenal kita datengin, orang tua kita nggak tengokin, salah. Ini makam orang tua lebih utama. Masuk kita ke lubang kubur, assalamualaikum ahlal kubur. Masuk ke dalam langsung menghadap kiblat, ini kuburan depan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al kubraha rawdatan min riyadina, seterusnya. Ini 2 anak yang soleh yang sampai ke lubang kubur yang tadi saya katakan, bahkan malaikat pun menghentikan cambukannya ketika ada 2 anak di atas dunia sampai ke lubang kubur orang tuanya. Wallahu a'lam. Antum bisa baca, ini bukunya ada di sini. Masya Allah, manfaat insya Allah.